Yang pasti bersama gue perkenalkan langsung aja ada Mas Boy dari tahu-tahu.id. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Boy. Yoks. Ini sudah hadir nih di studio podcast di Antasari Park. Untuk Suara-Suku Studio silahkan dicek aja di situ kalau aja mau nanya. Ya silakan. Sambil menanggapi notif masuk saya mau intro dulu. Di UMKMologi lu bisa belajar nanya seputar bisnis, seputar perkembangannya, masih punya ide tapi belum berani jalanin. Ntar lu nanya di sini aja sekalian juga boleh banget ya. Sambil tentunya kita ngobrol-ngobrol santai dengan tema hari ini adalah bisnis karena pandemi. Sangat klise, sangat sudah terjadi pada banyak orang tapi nggak banyak yang udah berhasil menjalankannya. Jadi silakan aja untuk lu juga yang punya bisnis, boleh sambil DM ke Instagram kita sambil nih gue ngobrol sama Mas Boy. Jadi Mas Boy, Ya. di sini sudah dihidangkan untuk kita nih di Suara Suku adalah produk-produk dari tahu-tahu.idn. Yes. Sebelumnya silakan Mas Boy kenalin diri selengkap-lengkapnya sama bisnisnya yang saat ini dihadirkan. Oke, kenalin nama gue Boy. Di Bekasi Pride. Oke. Jadi ini ada beberapa produk belum lengkap sebenarnya. Ini ada produk baru nanti kita bakal launching di akhir acara. Ini ada sausnya saus nggak main-main. Jadi sausnya ini terbuat dari fermentasi Carolina Reaper. Kalau belum tahu Carolina Reaper tuh cabai terpedas di dunia. Bukan ghost pepper nih ya. Bukan ghost Ini di pepper. atasnya lagi nih Carolina Reaper. Ya. Ngeri banget jadiin Tapi sambal. ini cuma 30% kandungan. Oke, Jadi belum berani kasih yang lebih dari itu. Mas Boy, gue tuh adalah seseorang yang kalau ke supermarket gue ngecek komposisi. Ya. Jadi gue ngecek sambal-sambal 30% tuh udah banyak. Sambal pada umumnya brand-brand favorit mainstream lo yang biasa lo konsumsi itu rata-rata 20-an seingat gue. Ya. Dan bahkan ada yang kalau rasanya udah agak ajaib nih, ini ada di angka-angka belasan nih komposisi cabenya. Makanya 30% tuh termasuk banyak dan pedes. Nah, tapi kita belum kesana dulu. Kita akan ngulik soal bisnis tahu-taunya dulu. Oke. Jadi untuk awal mulai berbisnisnya itu kita kasih tema bisnis karena pandemi. Emang pada kenyataannya banyak Ya. yang akhirnya situasinya memaksa mereka untuk begitu. Tapi kalau lu sendiri cerita awalnya gimana? Sebenarnya ya, tahu-tahu ini brand yang gua bangun. Produk aslinya ini adalah tadinya gua membantu tetangga yang terdampak pandemi. Oke. Dia memproduksi tahu bakso, satu hari itu bisa sekitar 2000 tahu bakso. Ya kan, gua coba membantu beliau untuk membukakan market. Nah, dari situ kita terimanya kosongan. Artinya belum ada brand yang ditempel. Dan dari situ sebenarnya istri yang coba jual-jualin. Terus gua ngeliat, oh potensinya oke juga nih kayaknya nih. Karena seminggu waktu itu bisa keluar sekitar 100 pack lebih. Itu 100 pack lebih, kondisinya adalah posisi lo adalah sebagai reseller jatuhnya ya. Reseller, betul. Nah, dari situ gue coba bangun brand apa ya supaya lebih menarik dan gue bisa main-main gitu kan. Karena emang basic gue kerjaannya emang nge-build brand orang gitu. Nah, Oke. ini ada produk enak nih kayak buat gue main-main di brandingnya gitu. Main-mainnya kerja ya. Main-mainnya menghasilkan uang. Iya. Nah, dari situ alhamdulillah demand kebuka sedikit demi sedikit, kebuka, permintaan banyak sampai akhirnya kita jadi tergantung dengan si ibu produsen ini. Betul. Ya kan? Biasanya sih gitu. Akhirnya kadang yang dia suka, Mas Boy kok mau libur 1 minggu mau ke Malang gitu. Wah, ini kita gimana nih gitu kan. Jualan kita jadinya tutup juga gitu. Tuh, kenapa lu menjadikan itu concern? Karena itu kan sebenarnya jualan yang lu lakukan dalam tanda kutip iseng-iseng kan. Iseng-iseng. Tapi kenapa jadi kepikiran pada saat dia mau oh ya udah liburan aja gitu. Ntar juga balik lagi lanjut lagi. Kenapa berpikirnya bahwa sayang banget nih gue masih mau jualan. Iya, karena permintaan, karena gue sebenarnya ngejaga apa namanya experience si pembeli. Oke. Si konsumen ini kan akan jadi bad experience ketika kita udah supply barang terus pada saat dia tertarik untuk repeat, karena lumayan banyak yang repeat. Dan dari repeat akhirnya mereka jualan juga. Oke. Nah, dari situ kebukalah reseller 1, reseller 2 gitu. Jadi kita plot-plotin, ada di Tangerang ada sekian reseller, di Bekasi ada sekian, di
sampai Tasikmalaya kita ada. Oke. Nah, Oh, ini penyebarannya tuh antar kota begitu ya. Antar kota. Udah nggak cuma wilayah sekitar doang ya. iya alhamdulillah. Cuman emang masih banyak di Jabodetabek dulu. Oke. Nah, dari situ akhirnya karena emang kita mikirinnya kalau kayak gini kan akhirnya kita belajar nih. Gue jadinya belajar nih tentang supply demand kan. Gimana dapur bisa supply, terus gimana demand bisa kebuka. Udah akhirnya kita mutusin udah kita produksi sendiri aja. Ya kan kita kulik. Kebetulan nyokap itu di tempat si tetangga ini bagian ngisi juga, bagian ngisi tahu. Terus mah kita bikin sendiri aja, kita produksi gitu kan. Ini banyak udah kalau gue lihat ada karyawan-karyawan yang bisa diberdayakan nih ya kan. Karyawan-karyawan yang bisa menghemat budget operasional. Akhirnya lu berarti ngajakin nih keluarga lo, ini kayak bisa deh bikin sendiri ya. Iya bisa ya udah kita tinggal cari resepnya, komposisinya seperti apa, terus kita uji juga kan daya tahan di suhu ruang berapa, di chiller berapa, di freezer berapa lama. Oh, oke, udah di riset. Nah itu udah terus akhirnya secara resep kita udah lock, udah bisa produksi, belajar dulu dari satu adonan, terus sambil ngeliat nih ya kan satu adonan dapat berapa pack, terus butuh berapa tahu. Akhirnya waktu itu masih cari tahu ke pasar, terus kita cari jalan untuk motong operasional semini-minimnya, kita langsung connect ke pabrik tahunya. Oke. Gimana tuh? Itu dulu deh. Nah waktu di pasar kan pasar banyak bak-bak tahu nih. Betul. Jadi kan milih size ya. Jadi kalau kekecilan jelek, kegedean nggak enak juga buat di pack. Jadi kita cari ukuran yang pas gitu. Itu lumayan nyita waktu masih belanja di pasar. Kadang ada satu bak yang oke gitu ya, cepet milihnya gitu. Kita kalau belanja tuh sekali belanja 800 sampai 1000 tahu. Oke, itu kalau boleh tahu kisarannya tuh kena berapa ya kalau ngambil dari supplier pabrik tahu jatuhnya ya? Pabrik Terus tahu. berapa 800 piece? 800 piece. Itu hitungannya belinya per piece begitu atau memang beratnya? Kalau di pasar per piece. Kalau kita ke pabrik dia hitungnya per papan. Jadi mereka produksi per papan. Per papan ini mau ada size-nya, ternyata dia udah ada ukuran. Ada yang 7x7, ada yang 7x8. Oke, itu besar-besar tuh ya. Tahu-tahu apa kayak gelondongan gitu kan gede-gede ya. Kalau yang satu papan 7x7 tuh bisa 98 tahu. Ya sekitar 98. Oke. Nah, Kisarannya kena? Kalau boleh tahu? Satu papan itu sekitar 35 ribuan. Oke. Kalau di pasar per piece 350 sampai 400. Beda jauh. Jauh. Beda jauh. Akhirnya kita ngulik nih sama si tukang pasar ya kan. Nih, ini bagus nih pabrik mana nih? Pabrik Dewi Sartika, Bang. Ya udah gua kulik masih ke Dewi Sartika. Abangnya juga dengan senang hati ngasih tahu ya kan. Berarti emang Dewi Sartika pabriknya baik kali gitu sama orang muda gitu kan. Dia ada beberapa pabrik ya, Dewi Sartika, ada Rawakalong lah, daerah Bekasi. Main nanya-nanya, Bang, di sini pabrik tahu di sono gitu. Semua rakyat sekitar juga mensupport gitu. Lucu banget. Terus Akhirnya kita main ngobrol-ngobrol dan dia willing untuk ya udah kalau mau order tinggal WhatsApp, terus nanti kita anterin rumahnya di mana. Jadi kan tuh motong waktu gue juga kan. Iya, banyak banget itu udah penghematannya. Kalau ke pasar milih 800 tuh bisa durasi 2 sampai 2,5 jam. Betul. Belum lagi itu kan kok ongkos apa perjalanannya sendiri. Iya, ini udah diantar tinggal. Saya butuh tahu sekian papan. Oke, Bang. Ntar malam diantar gitu. Nah, udah nih kita bisa produksi, terus mulai pencatatan. Karena kan pencatatan tuh penting banget kalau bisnis ya. Pengeluaran kita berapa, terus income-nya kita berapa, terus kita review terus tuh. Ini munculnya pencatatan sebenarnya udah dari awal atau pada saat berpikir untuk ngejalanin sendiri tuh mulai dicatat? Dari awal nyatet masih manual, karena anaknya manual banget kan. Enak ya kalau nulis tangan ya, kalau nulis tangan tuh enak ya. Biasa bikin table di Illustrator, sekarang mesti di Excel. Jadi belajar sama teman-teman yang di kantor dulu. Yang jago-jago Excel, coba dong gue punya bisnis begini butuhnya begini kebutuhan. Skill apa nih yang perlu gue pelajarin ya kan? Sama dia dibikinin tabelnya nih ya, Bang, nih lu kalau ada pengeluaran masukin sini, kalau ada pemasukan masuk sini, ntar tiap bulan lu review di sini. Oh ya udah oke gitu, ntar tinggal masuk grafik gitu. Udah deh, terus kita jalan, mulai kita masukin brand. Nah di situ ada beberapa reseller yang akhirnya mundur karena ketika belum ada brand, gue
gua supply juga kan masih kosong juga, dia pakai brand dia. Dan ternyata dia gua nggak bisa lanjut nih karena gua harus pakai brand gua tadi gitu. Oke, karena lu udah mau nge-branding, sementara orang ini, gua perlu, tapi mesti di dalam brand gua gitu. Iya. Berarti kayaknya kemungkinan kayak lu juga, dia mau coba gerilya juga kali itu ya. Iya. Tapi mau melanjutin brand dia sendiri. Tapi kan posisinya kayak gue saat itu, tergantung dengan produsen. Betul. Gitu. Cuman ada beberapa yang akhirnya kita jadinya kolaborasi gitu, walaupun dia udah punya jualan online. Jadi ya udah tetap ada brand gue masuk, no problem. Tempel gitu. aja, supply dari lu kan. Iya. Gitu. Oh, lu bisa gitu juga, tapi ya enak juga dong. Maksudnya nggak ada yang harus dipenuhi gitu dari dianya. Maksudnya ya udah lanjut aja gitu. Yang penting logo gue masuk gitu. Iya, jadi kan sama-sama enak gitu. Kita posting, mereka posting. Jadi reseller ini gue supply konten juga. Jadi gue taruh di G Drive. Nanti mereka mau pakai yang mana terserah, tinggal akses gitu. Oh, berarti segala sesuatunya tuh memang ya teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan juga penting banget untuk terintegrasi sama teknologi. Karena ya zaman sekarang begini kan apa-apa jadi dipermudah, walaupun tadi agak sedikit manual untuk gerilya di awal, tapi karena abang-abang dari pabrik bisa WA, ya kan kapan mau diantar. Terus udah gitu dari kita juga pada saat mau collab sama orang tuh ya tinggal deal-dealannya tuh sesuatu yang ringan aja gitu. Ya udah barter lah, taruh logo gue di sana, gue tetap supply. Dan pada saat lu berbelanja juga, jadi segala sesuatu mudahkan. Jadi penting untuk lu ngulik yang namanya itu teknologi yang terkait dengan bisnis yang lu mau jalanin. Nah dari tadi tuh sebenarnya udah jadi kejawab, karena gue sebenarnya penasaran apakah lu ngeliat pandemi ini jadinya bisnis bencana atau peluang. Otomatis peluang kan, karena ya jadi ada pemicunya untuk memulai berbisnis kayak sekarang ini. Tapi pada saat lu kembali lagi pada saat mau mulainya, mau ngajakin keluarga, mau menentukan bahwa gua akan spend waktu banyak di sini di samping kerjaan utama gua, karena ini mau gua jalan, itu mentalnya untuk yang kita perlu miliki itu kayak gimana sebenarnya? Apa pemikiran Mas Boy waktu itu pada saat mau mulai? Gini, sebenarnya gue mencoba bisnis itu udah dari 2015 ya. Oke. Dari clothing anak-anak, dari ekspor impor ikan cupang, terakhir di kuliner. Selalu harus ada cupang-cupang terkait ya. Oke. Berarti ini yang dua masih jalan tapi? Nah, yang paling stable itu si kuliner ini. Oh, oke, justru ya. Oke. Jadi ya kalau di cupang kan terlalu niche marketnya. Walaupun customer luar itu cukup loyal, cuman akhirnya karena alasan bisnis itu nggak jalan karena waktu banjir 2020 awal. Kenapa tuh? Itu gue lagi di Tangerang, terus kolom-kolom cupang gue nih, dolar-dolar gue. Iya. Udah berubah menjadi lele-lele, tidak jadi cupang lagi. Pada lepasan nih dolar, udah cupang liar kembali ke habitat liarnya dia. Jadi ya udah. Agak kena pukul di situ ya, jadi mungkin coba ganti suasana gitu. Nah terus karena emang bisnis setelah ini yang gue pelajarin ya, setelah mencoba beberapa jalur bisnis, tidak berjalan ketika gue ini nggak fokus. Jadi ketika gue banyak deadline di kantor, ini terbengkalai gitu, kena dampaknya. Padahal demand udah kebuka, unique selling point udah ada masing-masing. Iya. Nah dari situ gue ngeliat potensi kuliner ini ada, terus ngebatin gitu ya sama Allah, lebih ya Allah nih gue sampai kapan ya jadi karyawan gitu. Ada perasaan itu karena teman-teman insight-nya banyak, gue pengen banget mulai bisnis tapi gue udah mentok nih kayaknya, karena gue udah bergantung dengan salary gitu. Udah harus gini, kalau gue mau gini nggak berani gitu. Ya, itu kan keputusan buat berbisnis itu pada saat lu adalah seorang karyawan yang udah terbiasa dengan rutinitas itu. Jadi kayak prinsip ya, kayak lu harus milih mau salary atau mau berbisnis, tapi sebenarnya bisa bareng. Atau justru bagi lu yang seorang karyawan duluan membebani kalau misalnya jalanin bareng-bareng. Membebani sih. Lumayan ya. Akhirnya memang harus memilih gitu. Jadi karena saat itu pekerjaan gua lumayan cukup besar tanggung jawabnya. Jadi bangun tidur tuh udah masuk ke workflow tuh. Baru bangun tidur dah. Wah, jam segini workflow udah mulai. Benar. Padahal tuh agak kerjaan lu apa saat menjadi karyawan itu? Creative lead waktu itu. Oh, creative lead berarti ya itu workflow-nya dari bangun sampai tidur. Tuntutannya begitu ya. Pandemi lebih kacau kan. Kita work from home bisa
bisa kacau, timeline berantakan gitu. Ya walaupun di rumah juga berasa nggak punya keluarga. Kasihan gitu ya. Iya. Malah mereka lebih jealous kalau kita kerja kan nggak kelihatan gitu. Iya, di kamar terus ya kan, terus meeting panjang maraton segala macam. Oke, berarti salah satu pemicunya itu memang adalah tadi ada sempat ngebatin karena mau mulai berbisnis dan mulai masuk ke spiritual dirinya. Tapi yang perlu banget kita memang pahami bareng-bareng kalau mulai bisnis tuh harus ada si keyakinan itu ya. Ada dorongan yang ini nih bisa nih gue nih gitu ya. Tapi kalau saat waktu itu kan lu sempat bilang tadi membebaninya itu mengatur kerja dan bisnisnya tuh nggak connect sama sekali. Karena kerjaan lu di kreatif itu tadi ya. Sebenarnya karena kerjaan gue di kreatif, jadi gue yakin gue bisa bekerja juga di bisnis kuliner ini. Selain emang ngurusin supply demand, gue juga bisa create konten. Gue masih bisa explore. Cuman by the way, kerjaan freelance masih jalan. Oke, iya. Bikin desain. Oh, ini akhirnya jadi bisa di manage kan? Bisa di manage. Nah itu apa? Pada saat titik berhasil, oh ini gue kerjain ini pada saat ini, gue ngerjain bisnis saat ini, itu kapan menentukan itu? Itu berjalan dengan sendirinya sih. Jadi ketika kita udah yakin gitu, gue nasihat yang cukup gue dengar itu, rezeki itu tidak ada, maksudnya gini apa ya? Nggak bakal ketuker. Selain itu rezeki itu nggak cuma ada di perusahaan gitu. Oh, oke. Jadi rezeki itu ya bisa lo cari ada di mana-mana. Dan gue yakin kalau gue bisnis kuliner ya udah pasti ada rezekinya gitu. Dan keajaiban itu selalu ada. Ketika anak gue mau bayaran sekolah, itu rame tuh. Rame, cuman ya, namanya bisnis ya, roda berputar gitu. Rame sepi. Cuman selalu merasa cukup. Nah, itu penting tuh. Gue selalu merasa cukup dibanding pada saat gue kerja dengan gaji sekian, ya kan? Gue udah ngatur tanggal segini gajian buat ini kesini. Jadi kayak masih kurang. Kalau ini gue lebih qanaah lagi, lebih merasa cukup gitu. Oke. Pada saat itu kan tadi lu sampaikan bahwa riset yang lu lakukan pertama adalah soal mendapatkan supply-nya. Nah, untuk produknya sendiri ini berbeda nggak dari yang lu reseller pertama kali? Atau ini formulanya udah beda nih untuk rasa, untuk bumbu, untuk cara masaknya? Di sini gue bisa lebih main-main karena udah punya dapur sendiri ya. Kayak misalkan literally dapur di tempat tertentu atau di rumah nih maksudnya? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Dibikin masih di rumah. Jadi kurang apa, terus misalkan dapat barangnya juga lebih fresh gitu kan, kayak tahu itu ketika dari pabrik sampai rumah belum ada campur tangan orang. Betul, perpindahan. Jadi emang cuman orang motong, masuk penggorengan, terus masuk air gitu. Kalau di pasar kan udah milihnya barang siapa gitu. Satu, gue bisa lebih higienis, gue bisa lebih kemasan mau gue bikin seperti apa. Akhirnya kan dari tin wall, tadi gue pakai tin wall, akhirnya yaudah kita coba ke vakum, terus kita tes, kirim 3 hari perjalanan dalam kondisi beku. Dan kebetulan kemarin reseller gue namanya Cake Kitchen, dia udah coba jual ke Singapura. Wow. Go international. Produk gue nebeng gitu. Iya. Walaupun si Cake Kitchen yang jual itu no problem gitu. Itu bakal gue pelajarin. Nah, jadi bisa main-main kayak misalkan gue mau coba bikin Carolina Reaper. Waktu itu gue lagi seneng mainan cabe. Isian jadi, tahu. Iya, Carolina Reaper. Lo bener dong. Coba kenapa jadi challenge ini? Itu kan maksudnya oke. Tapi gue ngerti pasti ada maksudnya karena pasarnya berarti ada kan. Jadi gue karena ada insight, bang kurang pedas gitu. Oh ya. Karena kan cabe, nah kayak sekarang cabe lagi memasuki angka 50 sampai 60 ribu per kilo. Ini rawit atau merah? Rawit ya? merah. Karena oke. Rawit merah, rawit hijau sekarang bersaing nih, harganya mirip-mirip. Padahal 3 minggu lalu masih 20 ribu. Ya, nanti karena kan temennya tahu ini kan seharusnya rawit hijau kan? Hanya rawit hijau kan temennya? Biasanya. Oh, ini bisa isiannya tuh bisa pakai rawit merah juga. Jadi kalau buat yang varian hot itu adonan, terus gue giling cabe, terus gue aduk bareng. Oh, jadi adonan-adonannya ya. Gorengan iya. Jadi lo udah nggak usah pakai tangan kiri makan rawit, langsung makan udah soal. Iya.
Kebayang banget tuh bacaannya kalau gue pulang dari gorengan ya kan. Mana nih tahunya? Aduh, rawitnya sebelah situ lagi. Wah, gimana nih makan pakai tangan kiri, Cia? Ntar tangan kanan nyempil gitu. Iya, makanya. Oke, itu jadi ada salah satunya pilihan rasa yang lu explore seperti itu. Iya. Oke. Nah, tahu itu pada saat datang harus langsung dijadiin semua atau masih bisa dipertahankan di rumah? Gue datang malam. Masak Barangnya pagi. datang malam. Iya. Masak baru kita start pagi, packing. Kalau ada sisa tahu kita masuk kulkas. Freezer ya? Apa kulkas biasa? Kulkas biasa buat besokannya itu masih fresh banget. Kalau tahu goreng tuh ya bisa 2-3 hari gitu. Dan kalau tahu Cina, kalau isu-isu pengawet itu sebenarnya bukan di tahu goreng, tapi di tahu Cina yang gede-gede tuh. Oh, maksudnya dia yang packingannya kayak gimana biar kita ada bayangan juga ada nih. Tahu warna putih gede terus kenceng. Nah, itu udah cukup banyak obat-obatnya kalau gue. Oh, yang imported itu kan? Maksudnya yang suka di supermarket bukan sih? Karena gue suka beli yang gituan, yang bentukannya kayak sosis gede gitu. Pokoknya kotak putih gede. Oh, kotak putih gede. Oke, itu beda lagi berarti. Beda lagi. Oke, Pak, ini tahu gimana lo pakai bahan-bahan aman nggak? Oh, kalau tahu goreng mah mas enggak lah gini gitu. Kecuali kalau emang pabrik-pabrik tahu Cina baru banyak yang main. Oke. Gitu. Berarti kita mesti agak was-was juga sama barang-barang yang kita beli karena gue sih sempat berpikirnya Mas Boy kalau emang barang-barang yang dikemas, udah pasti ada pengawetnya. Kalau gue sih positive thinkingnya adalah tinggal memilih mana kira-kira yang lebih cepet kadaluarsa nih. Logikanya adalah berarti lebih fresh, gitu kan semacam itu. Kalau umurnya sendiri si tahu ini di luar dari ruangan sebelum diproses ya, itu bisa berapa lama yang lu ambil dari pabrik? Itu bisa 2-3 hari. 2-3 hari. Terus yang terjadi adalah kualitasnya turun atau emang udah nggak bisa dipakai lagi, asam gitu. Iya, kebanyakan asam. Jadi emang kalau kita nggak habis banget ya udah kita makan aja sendiri. Siap. Paling sering nyokap akhirnya jadi bikin sayur lodeh. Iya. Harus tadi bikin sayur lodeh. Paling tidak kontennya adalah sehat. Ya kan, kacang kedelai begitu kan, saya kan. Jadi teman-teman itu tuh yang perlu diperhatiin juga adalah gimana kalau misalnya kita mau produksi sebuah produk makanan, pastikan untuk kualitas barang-barangnya itu fresh karena memang berdampak sama feedback kan, sama respon dari pembeli. Kalau yang paling berkesan buat Mas Boy sendiri, ada testimoni apa nggak sih dari teman-teman yang ke tahu-tahu.idn by the way? Ya lebih seneng repeat order sih. Banyak yang repeat, banyak banget yang repeat. Bahkan ketika kita coba buka di marketplace ya, di GoFood, di GrabFood gitu, di Tokopedia, itu bisa cek aja ulasan-ulasannya gitu ya. Itu ada sampai kita tutup tuh di WhatsAppin, Mas kapan buka? Oh, karena ada link ke WhatsAppnya juga ya. Aku lagi di Tangerang, lagi nggak buka. Ya udah kalau buka kabarin ya gitu. Pas buka, Mas kok hot mushroomnya habis sih gitu. Kapan ada? Kalau ada kabarin ya, nanti saya baru order. Oke. Gitu. Itu udah bertanda positif tuh teman-teman tuh kalau ada yang sampai request kayak gitu. Oke, Mas Boy, kita sebelum masuk ke kesimpulan karena tidak disadari perjalanan ngobrol-ngobrol kita tuh cukup panjang, belum juga ngelihat ke produk-produknya lebih lanjut gitu kan. Silakan Mas Boy untuk sekali lagi promosiin sepuas-puasnya untuk kita mau beli di mana, platformnya apa aja, terus bisa follow ke sosmednya di mana-mana aja. Silakan Mas Boy. Ya, buat teman-teman yang mau cobain produk tahu-tahu, bisa follow Instagramnya di tahu-tahu.idn. Terus kita juga di situ ada Linktree. Kalau mau menghemat ongkir bisa cek, ada admin Bekasi, ada admin Tangerang, ada admin Jakarta. Bisa dicek kita kolaborasi sama siapa aja. Terus kalau untuk teman-teman yang di luar kota nggak usah khawatir, kita ada yang namanya Paxel, jadi bisa dikirim via Paxel lebih aman. Kondisinya frozen sampai di tempat juga masih dingin, dan terkadang emang masih beku karena Paxel masih ada fasilitas freezer gitu sih. Untuk di sosmed mana aja? Di IG pasti ada, di WA juga bisa, WhatsApp ada. Terus Tokped tadi ada, Shopee ada, Tokopedia, Shopee ada, Tokopedia tahu strip tahu. Oke. Bakso tahu ada di situ. Tahu strip tahu ya. Oke. Terus kalau yang di Shopee-nya? Di Shopee sama tahu strip tahu. Ada platform lain mungkin karena bidang kreatif biasanya YouTube, mungkin di explore YouTube. Belum. Ada BTS di belakang situ apa gimana? Belum ya. Nah. Dan buat bocoran kita mau launching produk baru nih. Ini udah bisa kita
live TVC nih, live TVC. Oh, oke, boleh. Tapi tunggu dulu, produk Oke. baru itu ini kan produk ada macam-macam nih ya. Ya. Tadi gue ulang lagi nih. Ini kita belum sempat ngeliat lanjut. Cobain aja, cobain. Ini adalah produk yang tahunya, tahu-tahu IDN kan. Nah, ini rasanya apa kalau yang ini? Ini ada mushroom, ada hot mushroom. Mushroom dan hot mushroom di sini. Tapi tebak-tebak buah manggis. Enggak ada. Gua mau Kelihatan nyari ini yang tisu ada gua mana cabenya, ya? hot Oke. mushroom. Gue mau ngambil tisu gua ini. Saya udah taruh dulu lah. Tapi saya tadi sudah cuci tangan. Kalau yang ini apa? Itu produk baru sei sapi. Sei sapi. Sei sapi. Produk tahu. Sei sapinya tapi sei asli sapi. dari Kupang. Oke, kenapa harus asli dari Kupang? Sorry. Karena sei sapi makanan khas Kupang. Jadi gue ngambil aja dari iya Kupang benar. langsung. Oh Kupang ya. Langsung Kupang. Sei sapi itu ya. Iya. Oke. Berarti dimasaknya tapi dengan cara yang menjadikannya sei sapi asli Kupang gitu. Oke, dibentuknya di sini. Ini nih yang ini nih belum dibahas nih tadi nih. Minuman dulu minuman. Minuman, oke. Minuman ini adalah nge-milk dates Nge-milk dates. alias adalah susu kurma. Susu Gue kurma. sambil nyontek dari sini. Gue mau kasih lihat kasih tahu Oke, informationnya. jadi susu kurma ini bedanya apa sih sama susu kurma yang lain? Ini kita pakai himsal. Jadi rasanya manis-manis gurih. Terus buat kalian yang suka minum boba, ini gue pakein barley seeds. Barley seeds ini kalau orang Betawi bilang jali-jali. Jali-jali. Ini itu telur istilahnya telur cicak. iya telur cicak. Yang telur kodok istilahnya. Iya. Yang bulat-bulat. Iya bulat-bulat ini ada di bawah. Oke, sorry tadi Jadi harus menunjukkan banyak banget terdekat. sebenarnya manfaat dari si barley seeds buat ASI booster. Oke. Lengkap lah pokoknya. Obat-obat masuk angin ya biasanya kalau Indonesia kan banyak tuh obat masuk anginnya. Nah, yang ini yang gua bahkan ini order buat gua pribadi. Ya. Dari jauh dulu aja ngelihatnya. Ini ada di IG kan? Ada. Oke, bisa dilihat di IG. Extra spicy sauce rasain. Baik tahu-tahu. Follow us tahu-tahu.idn. Apakah ini, Mas Boy? Ini Tadi? saus. Jadi karena gue suka pedas dan gue coba-cobain saus di market itu banyak yang extra hot, cuman nggak gigit pedas ya, gitu. kurang ya. Nah, ketika gue coba bikin, waktu bikin varian Carolina Reaper itu lumayan hype, lumayan market, lumayan banyak banget keluar. Cuman gak ada yang repeat. Oh, Gak ada yang nyobain repeat. aja. Mungkin penasaran. Cuman ketika gue coba cari-cari tahu, mereka rata-rata pada kapok. Oh, pedes banget. Iya, pedes dan kadang kalau emang yang perutnya nggak kuat jadi panjang pedesnya. Oke, jadi panjang ya. Jadi urusannya sampai 2-3 hari ke depan. Bisa jadi begitu, soalnya kadang ada orang-orang yang sotoy, mulutnya tahan, Ya, perutnya betul. enggak. Itu gua tuh. Saya juga. Wah, ini enak. 2 hari 3 hari kemudian, kenapa nih diem aja? Iya nih, basian gitu kan biasanya. Nah, ini berarti kalau biar sama dengan tahu Carolina Reaper, berarti berapa tetes kira-kira gua harus taruh di dalam tahunya gitu. Untuk kira-kira se-powerful yang produk lalu itulah, karena udah nggak rilis lagi dong berarti. Iya, Carolina itu Reaper. kalau waktu nyebur di adonan tahu bakso itu full konsentrat. Oke. Full konsentrat, ada hitung-hitungan resepnya di rumah. Jadi bukan buah Bukan atau buah. bukan cabai situnya kan Carolina Reaper Nah, kan. jadi si buah ini udah gua buat fermentasi dulu selama kurang lebih 1 bulan. Ya, seharusnya tuh agak ngurangin pedesnya dikit tuh. Malah Oh, tambah jadi? Tambah jadi. Waduh. Tambah jadi karena capsaicin ini jadi lebih das gitu. Terus Habis itu di blender. Oke. Jadilah konsentrat. Nah, yang ada di saus ini cuma 30 mili dari 30. 100 mili. Oke. 100. Ini 100 mili. Ini 100 mili 30%. 30 milinya adalah si konsentrat tersebut. konsentrat Carolina Reaper. Lain-lainnya apakah campuran cabai yang lain? Iya, campuran cabai yang lain, ada minyak-minyakan juga gitu. Oke. Kalau mau cobain konsentrat boleh, gue makan pakai Indomie tuh 1 sendok teh ceper. Iya. Rata air. Ngapain? Pakai Indomie nggak bisa ngobrol. Karena napas tuh udah panas kan. Iya. Lu pengen buru-buru selesai makan, terus 2 jam kemudian ngobrol sama Toto. Oke. Kamar mandi. Gimana tuh? Oh, ngobrolnya sama Toto. Kok agak sedikit challenge juga yang itu ya. Ini gue sebenarnya dari tadi sengaja sedikit ngulur-ngulur ya teman-teman ya, karena agak segan untuk mencoba sekarang. Lu tadi mau sambil ngontenin. Gue mau nyobain ini dulu aja dulu kalau gitu. Terus yang mau Iya, dikontenin nggak ini kan. Iya. Oke, ini kita coba ya teman-teman. Makan bareng dong Mas Boy. Yoi dong. Mas gue sendirian. Ini jamur ya. Salah satunya ada yang hot,
yang lainnya normal. Iya, yang bareng-bareng. ada cabai-cabainya yang Kita tos dulu. Oke. Oke, tos tahu-tahu. tos tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nih. Ini goreng. Gue kayak dapat yang pedas nih. Ini dibakar. Minumnya susu kurma. Sekalian jadi ASMR. Lu sekalian cobain sausnya, belum coba? Belum. Karena ini di Suara Suku Studio kita talk show-nya serius pakai mic podcast Rode. Ini jamurnya jamur kuping. Gue tahu jamur kuping yang hitam yang lebar ya. Karena saya bapak-bapak belanja juga nih kayak Mas Boy. Ya saya tahu-tahuan. Kita coba. Kok ragu ya? Karena Reaper, Mas Boy, lu yang bener aja sih. 30% doang. Masih. Kenapa nggak ke Ghost Pepper dulu gitu? Gue tuh anaknya cabe-cabe banget nih. Cuma kenapa nggak ke Ghost Pepper dulu? Kenapa? Tapi ada loh orang Lampung beli saus ini. Ya. Terus dia bilang nggak pedes. Terus gue langsung minta pulangin aja produk gue. Dia bilang nggak pedes. Dia bilang nggak pedes. Mungkin nggak pedes beneran nih berarti. 4 tetes, 5 tetes kebanyakan nggak nih? Nggak lah ya. 6 lah, aku suka angka 6. Nah, oke kebanyakan. Aduh, namanya jadi 8 itu lah. Namanya jadi 8. Kita coba teman. Wow. Aromanya sungguh menyengat. Wah, bener nih. Mirip sama apa tuh? Tabasco. Iya bener, aromanya Tabasco banget. Cuma rasanya tuh lebih thick gitu. Aromanya rasanya tebal sedikit. Ini jadi review sambal nih gue nih. Teman-teman, di episode final ini hostnya kepedesan tapi enak. Menurut gua pelan-pelan ya, pelan-pelan naiknya dia ya. Kening mulai hangat, hidung mulai plong ya. Wasabi lewat. Nggak makan wasabi. Udah gitu, kalau lu adalah orang yang suka makan steak, kalau lu adalah suka makan steak, ini cocok banget menurut gua karena esensi arara ke Tabasco-nya dapet. Ya. Enggak, gue kuat. Terus gua nggak terlalu kayak gini ternyata. Tapi enak ini enak banget sumpah. Dan tadi 6 tetes itu gua rasa sih udah oke banget buat gua pakai sendiri karena gua mau nambah lagi nih feeling gua nih, bawaannya nih. Tapi kita mau bikinin dulu nggak, Mas Boy? Oke, mau sambil aja nih, serius nih. Sambil aja. Nanti juga boleh loh. Nih gue akan mereview si tahu sei sapi cita rasa khas Kupang by tahu-tahu.idn. Jadi gue bacain VO-nya. Habis sei sapinya asli dari Kupang. Oke. Ntar lu makan, cobain. Terus Oke. komen. Lu ngomong sendiri aja gitu ya. Pokoknya lu udah saya ngomong gue tanggepin. Oke, siap. Oke. Ada yang baru nih dari tahu-tahu. Tahu bakso sei sapi. Sei sapinya asli dari Kupang. Oke. Gua akan coba sekarang dari tahu-tahu.idn sei sapi, rasa terbarunya yang akan segera launching. Oh. Wah. Wah, enak nih. Smoke beef. Smoke ya. Dibakar. Wah, enak nih. Beli nih. Ini berapa seporsi? Porsi dapat berapa? Satu porsi itu isi 10, harga jual 55.000. Isi 10 55.000. Nah, satu tahu bakso ada sei sapinya 5 gram. Oke. Pakai nasi bisa nih. Selalu nemu sei sapi di setiap gigitan. Oke, ngeri banget. Gue pikir lu mau videoin gua tadi. Dari sini aja. Ntar kalau kayak itu. Oh gitu. Oke. Abis ini lah ya. Ini 6 tetes lagi di sei sapinya. Oke. Enak Mas. Serius deh Mas Boy. Lu juga harus cobain. Oke, sambil gue menikmati sei sapi dari tahu-tahu.idn, Mas Boy, tolong kesimpulannya untuk teman-teman yang saat ini nonton dan udah mulai ngiler, di mana lu bisa langsung beli aja, mendingan cek IG-nya di IG. Konsentrasi dan berani. Ketika kita nggak konsen dengan produk yang kita jual gitu ya, akhirnya pengalaman terbengkalai. Kita mau scale up, mau
mau growth-nya itu jadi terbengkalai gitu ya. Ketika kita fokus, kita konsen, alhamdulillah nanti pattern-nya bakal ketemu sendiri selama pencatatan pengeluaran, pemasukan itu kita catat dengan sebaik-baiknya, terus kita review per bulan, terus kita mau ngapain lagi di bulan depan, kita mau launch produk apa lagi, mau ngetes apa lagi, itu bakal berjalan dengan sendirinya. Terus kalau buat teman-teman yang emang mau coba jualan, kita open reseller selalu gitu, karena emang di dapur juga pelan-pelan kita lagi membesarkan dapur supaya supply kita selalu terpenuhi gitu. Karena emang beberapa reseller jadinya nunggu gitu, bang mau ngambil 4 karton gitu, bisa dapat kapan? Oh nanti masuk diproduksi hari ini, mungkin bisa dikirim lusa kayak gitu. Oke, berarti orderan reseller juga gede sebenarnya ya? Lumayan gede, dan marginnya gue bikin agak gede ya untuk reseller, jadi supaya bisa berasa aja gitu. Gue boleh tahu persenannya mungkin kira-kira sekitar berapa persen untuk margin? 20%. Gede lah. 20%. Soalnya bentar lagi ada Muhammad Kifari mengkontak untuk mendaftarkan diri jadi reseller. Tinggal gua dulu yang ngebiasain untuk ngebangun bisnis. Karena sejujurnya gue sama dengan mungkin teman-teman UMKMologi yang ada sekarang gitu ya, kemetok dimikir-mikir. Duh, bisa gak sih gue mulai, belum pernah nih, gitu-gitu kan. Jadi memang itu tadi. Ada lagi mungkin Mas Boy untuk orang-orang kayak gua tuh? Yakin aja sih. Yakin aja ya. Yakin, terus nggak kalau buat gue sih nggak usah banyak gaya deh. Kadang-kadang kita ngerasa kurang karena kita banyak gaya. Iya, oke. Gue ngerasa ketampol langsung barusan. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Boy udah hadir di sini. Enak banget produknya, tahu-tahu.idn. Silakan, ini juga dicobain, dibeli extra spicy sauce, rasain by tahu-tahu. Oh, gue belum nyoba ini. Nge-milk dates buat minum. Okay. Ini masih ada kalimat terakhir loh, gue belum selesai baca. Ya udah. Ini harus di-shake nggak sih? Sebenarnya pakai sedotan minumnya lebih enak karena si barley seeds-nya tenggelam di bawah. Oh, di bawah ya. Coba bisa. Kita coba aja. Apa tuh? Ayo boleh ambil. Sensasi baru makan tahu bakso, cara seru nikmatin saya sapi cuma ada di tahu-tahu. Udah gitu doang. Kayak gue ngerti deh lu mau ngapain maksudnya, tapi ya udahlah. Ntar tetap gue bersikeras bikin konten yang jelas saya satu yang gue ngerti. Coba ya, bismillah. Iya, barley-nya nggak dapet. Tapi enak sumpah. Lu tau nggak? Gue tuh kalau belum puasa kan korma beli kan biasanya kita sebox-box kan. Yeah. Gue tuh nggak selalu enak makan walaupun 1 atau 3, kadang-kadang bosan. Terus di rumah itu gue suka bikin susu korma. Jadi gue blend aja, gue jadiin satu. Tapi kekentelan, tergantung susunya kadang-kadang, terus tergantung komposisi kormanya. Ini pas nih. Jadi untuk kalau gue yang di rumah tuh bikin sendiri ngeblender itu tuh tebel ya, masukin tuh glek-glek gitu. Kalau ini enak smooth. Karena dia ringan. Ada gurih-gurihnya juga ya. Ada gurih-gurihnya juga dari si barley itu berarti ya. Dari Himsal. Ada Himsal, garam yang Himalayan salt. Ya. Oke, ini ada istilah-istilah perkulineran yang saya belum up to date, sorry ya. Kalau gitu itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Boy untuk datang ke sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan UMKMologi. Lanjut nanti follow aja Suara Suku dan Suara Suku Studio untuk konten-konten selanjutnya. Dan semoga lu yang saat ini juga masih ada banyak pemikiran-pemikiran soal memulai bisnis atau ngejalaninnya, bisa juga share ke kita. Apalagi kalau yang udah sukses ya, kita juga butuh cerita-ceritanya untuk bisa di-share lagi ke orang lain. Thank you kalau gitu udah hadir malam ini. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.